Ketegangan mulai terasa di kamar milik Yuan. Padahal bukan ini yang diharapkan Yuan. Dia hanya ingin Doni melihat dia berselingkuh dan meninggalkannya diam-diam. Dia ini calon istri gue, jadi terserah gue mau ngapa-ngapain dia. Teriak Amar yang membuat Doni tersulut amarah. Yuan seketika jadi patung di belakang Amar. Dia tak menyangka Amar bisa akting semendalam itu demi membantunya. Setelah pertengkaran yang menghebohkan satu kosan, akhirnya Doni angkat kaki meninggalkan tempat itu dengan kecewa. Yuan yang dikenalnya polos, bahkan tak mau dicium olehnya, kini malah berbuat tak senonoh dengan laki-laki di kamar kosnya. "Makasih ya Mar, udah bantuin gue," ucap Yuan terbata-bata. "Lo juga ngapain sih pacaran sama orang brengsek kayak dia? Malah pakai ngenalin dia sama Aurel pula." Ngomong-ngomong, lo kenal Aurel dari mana? Dia mantan lo ya?" "Idih, najis." "Enggak lah, dia ngejar-ngejar gue." Jelasnya yang hampir saja menyebut kalau mereka ketemu di klub. Setelah mengobrol singkat, Amar kembali ke kamarnya. Ia harus bangun pagi karena akan ke rumah sakit mengunjungi papanya. Setelah beberapa hari, Rio akhirnya sudah pulih. Sekarang yang ada di pikirannya, dia ingin menagih janji keluarga Nugraha untuk melamar adiknya, Yuan. "Saya akan memenuhi janji saya, Mas. Jadi Mas maunya kapan acara lamarannya? Saya selalu siap," ucap Amar yang sudah mantap untuk menjalani pernikahan dengan Yuan. Rio masih bingung karena dia takut kalau buru-buru Yuan akan menolaknya. "Terima kasih Mas Amar sudah mengabulkan permintaan saya. Saya hubungi adik saya dulu," ucap Rio, dan kemudian Amar memberikan ruang untuk Rio menghubungi Yuan dan membicarakan tentang pernikahan mereka. Jam makan siang usai, Amar kembali ke kantor tepat waktu. Dia melihat Yuan tertawa bersama Mita dan Dini. Matanya pun tak sengaja melihat melon yang tempo hari mengganggu pikirannya. "Ah, dasar," loh, batin Amar kepada dirinya sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Hus, si ganteng, noh datang," bisik Mita kepada kedua temannya. Yuan yang mengingat kejadian tempo hari masih malu kalau harus berhadapan dengan Amar, sedangkan Amar kembali jutek dengan Yuan. Setelah Mita dan Dini keluar ruangan divisi Yuan, seseorang memanggil Yuan. "Yuanita, itu ada laki-laki nyariin kamu," ucap seorang karyawan wanita. Yuan kemudian langsung bisa menebaknya, itu pasti Doni. Dengan gusar, dia berdiri dan melirik ke arah Amar yang sedang fokus mengerjakan sesuatu. Tidak mungkin meminta tolong. Jadi dia putuskan untuk menemui laki-laki itu sendirian. Sepeninggalan Yuan, Amar penasaran siapa yang menemui Yuan. Akhirnya dia mengikuti gadis itu diam-diam. "Mas Rio, ngapain Mas kesini? Tumbenan banget," sapa Yuan yang langsung sumringah melihat kakaknya itu datang. "Kamu ada waktu nggak sekarang? Mas mau ajak kamu ngomong serius." "Idih, Mas Rio nih, so yes banget. Biasanya juga tinggal ngomong," Yuan asal menjawab. Tapi melihat raut wajah kakaknya yang sangat serius, dia jadi serius juga. "Mas mau kamu nikah sama laki-laki pilihan Mas. Mas sudah pilihkan yang terbaik untukmu, Dek," ucap Rio perlahan. Dia masih takut ditolak adiknya. Setelah mendengar ucapan kakaknya, Yuan sedikit menunduk. Dia menarik nafas dan siap untuk memberikan jawabannya. Kalau itu yang Mas mau, Yuan siap nikah dengan pilihannya Mas Rio, jawabnya sedikit ragu, tapi dia sangat yakin kalau kakaknya itu tidak mungkin menjerumuskannya. "Bagus," ucap Amar lirih. Dia yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan kakak beradik itu secara tidak sadar senang karena Yuan menyetujui pernikahan ini. Dia bisa mencicipi melon segar Yuan dengan halal. Kalau lewat jalur pendekatan pasti lama, karena Amar bukan tipe orang yang akan mengejar wanita. "Beneran, Dek? Makasih ya udah dengerin Emas,"
ucap Rio sembari menggenggam tangan adiknya. Tapi Mas Rio nggak nyuruh aku nikah sama om-om atau opa-opa kan? Hahaha, ya enggak lah dek. Ini tuh ganteng banget, kamu pasti mau, ucap Rio meyakinkan Yuan. Dia sambil mengirimkan foto dan profil Amar ke HP Yuan. Itu Mas sudah kirim fotonya ya, kamu pasti senang banget. Setelah mereka mengobrolkan kapan pertemuan mereka dengan keluarga calon suami Yuan, Rio pamit pulang karena dia juga sudah rindu dengan istrinya. Amar yang sudah duluan kembali ke mejanya sengaja terlihat serius sekembalinya Yuan di depannya. Yuan deg-degan melihat HP-nya, dia takut calon suaminya tidak seperti yang diceritakan kakaknya. Hah, si cowok tengil, umpat Yuan ketika melihat foto calon suaminya yang dikirimkan oleh Rio. Bukannya menolak, tapi dia sedikit risih kalau harus menikah dengan kulkas 2 pintu. Rasanya mustahil bisa bahagia. Sialan, gak ada cowok lain apa sih? Gue paling gak bisa sama orang yang jutek. Bawaannya takut gue, batin Yuan terus mengomel tanpa dia sadari. Sedari tadi Pak Yugo, ketua timnya, memanggil-manggilnya. Memanggil-manggil. Yuan. Kali ini Heru yang memukul pelan tangan Yuan agar dia sadar. Ada apa kak? Loh, kok aku? Itu loh, kamu dipanggil Pak Yugo. Heru menginterupsi, sedangkan Yuan menoleh ke meja Pak Yugo. Di sana sudah ada Amar. Yuan pun buru-buru mendekat ke arah Pak Yugo. Kalian berdua saya tugaskan untuk mengecek langsung barang-barang di gudang Bali. Nanti malam kalian berangkat supaya bisa cepat kerja. Perintah Yugo membuat Yuan membelalakkan matanya. Dia tidak habis pikir harus perjalanan dinas hanya berdua dengan Amar. Sekembalinya dari ruangan Pak Yugo, dia terlihat lemas dan tak bersemangat, membuat Amar ingin menjahilinya. Kemarin aja semangat banget nimpa gue, giliran sekarang lemas banget kayak karet. Amar, bisa pelan-pelan enggak? Gue kan udah bilang, itu cuma minta tolong, gak lebih ya, seru Yuan yang tak terima dikira suka dengan Amar. Bilang aja suka. Amar tak menyerah begitu saja. Udah deh, lo diem aja Jir. Pertengkaran mereka sampai didengar oleh Heru dan Okni, senior yang duduk di samping Amar. Mereka berdua tertawa mendengar pertengkaran para juniornya yang terdengar seperti pertengkaran antar kekasih. Kali ini mereka pulang ke kosan dan mengemasi beberapa baju untuk mereka bawa ke Bali. Karena mereka satu kosan, jadi ke bandara menggunakan satu taksi saja. Kira-kira nih cowok udah tahu belum sih kalau dia mau nikah sama gue? Gerutu Yuan di samping Amar. Saat ini mereka sudah di dalam pesawat. Yuan tak mencium gelagat aneh kalau Amar tahu soal perjodohan mereka. Buktinya pria jutek itu biasa-biasa saja. Amar mau berbicara padanya karena tempo hari dia meminta tolong kepadanya. Kalau tidak, mungkin ya selamanya dia gak bakalan ngomong sama Yuan. Baru juga Yuan membatin soal Amar, kini dia sudah tertidur pulas di samping Amar. Amar yang menyadari itu lantas tersenyum penuh arti. Nih cewek lama-lama gemesin juga ya, apalagi pipinya nih, batin Amar sambil mencubit pelan pipi Yuan. Yang dicubit tentu saja tidak tahu, dia masih asik-asik bermimpi. Woi cewek barbar, bangun, kita udah mau landing nih, seru Amar sambil membangunkan Yuan dengan menggoyang-goyangkan pundak gadis itu. Apa-apaan sih Mar, gue masih ngantuk. Jawaban sengit yang didapatkan Amar membuat laki-laki itu menjitak kepala Yuan lumayan keras. Yuan seketika membuka matanya dengan lebar. Dasar cowok tengil ya. Yuan yang tidak terima kini menggigit pundak Amar. Tapi bukannya pundak, malah leher Amar yang dia gigit. Sialan, ini mah bukannya sakit, tapi gue malah batin Amar sambil memegangi leher bekas gigitan Yuan. Dasar cewek jadi-jadian, teriak Amar. Yuan hanya menjulurkan lidahnya seimut. Singkat cerita, mereka sudah sampai di hotel di mana mereka harus menginap.
Meskipun berbeda kamar, tapi kamar mereka masih bersebelahan. Tidak disangka-sangka ketika sedang menunggu di resepsionis, mereka melihat Doni dan Aurel bergandengan tangan dengan mesra akan check-in hotel.